Diem juga kan anaknya. Maaf ya, dia mungkin masih marah-marah. Halo teman-teman, balik lagi sama JCN Kevin di Tara Bejo. Special episode nih kali ini aku mau kenalin koleksi baru ya. Ini keracunan dari Beli Adit. Kemarin kita visit ke Bali, terus kita lihat ada AST-nya gede banget sih, Omega ya. Terus kayak kok lucu ya kalau beli satu. Tada! Kenalin, ini namanya Tyson. Sesuai dengan namanya ya. Kalian bisa lihat badannya sangat besar seperti Mike Tyson. Ini sebenarnya ukuran segini belum ketahuan kalau misalnya jantan atau betina, cuman ngarah-ngarahnya sih ke jantan gitu. Dan ini juga rekomendasi dari Beli Adit. Thank you Beli Adit, sudah sampai dengan selamat. Ini benar-benar baru sampai hari ini ya. Nah ini tuh alligator snapping turtle. Jadi ini salah satu snapping turtle bahaya, jangan sembarangan pegang ya. Ini hanya profesional yang bisa pegang ya. Jujur awalnya aku juga takut. Sama siapa? Sama Beli Adit. Ya. Iya, walaupun waktu itu aku sebenarnya nggak terlalu megang banyak sih ya. Jadi ini tuh si Tyson ini penyebarannya AST itu ada di perairan rawa-rawa sungai di US gitu. Jadi dia bukan kura-kura yang ngambang ya, dia tuh kura-kura yang ada di dasar rawa-rawa gitu. Jadi memang dia tuh lebih kamuflase. Kalian bisa lihat ya dari badannya ini, warnanya aja udah menyerupai lumpur gitu. Walaupun sebenarnya warnanya banyak, ada yang bisa terang, ada yang bisa hitam, ada yang bisa hijau-hijau lumut juga ada. Nah ini aku nggak sambil angkat karena kalau aku angkat cuma bisa sebentar. Dia walaupun segede ini doang, sekecil ini doang, itu berat banget. Ini kalau nggak salah ukuran karapasnya sekitar 29 cm ya. Beratnya sih tadi aku angkat kayaknya 10 kilo lebih sih ya. Nih aku coba angkat ya. Nih dia tuh kalau misalnya dipegang agak kagetan. Walaupun dia kelihatannya galak, tapi dia tuh sebenarnya penakut gitu. Karena aku takut kalau digituin. Gak boleh gitu ya. Maaf ya, dia mungkin masih marah-marah. Oke. Nih. Tuh. Kalian bisa lihat otonomi bawahnya. Kepalanya juga gede banget. Kalian bisa lihat badannya ya. Ini dia kamuflase ngikutin ini apa? Lumpur-lumpur ya. Tuh aku taruh balik. Nggak boleh nih ya. Tuh langsung berdarah. Jadi kalau misalnya gini emang udah biasa ya berdarah. Ngos-ngosan capek ya. Jadi ini kalau misalnya panjang badannya 29 cm. Kalau misalnya buntutnya nih kalian lihat deh, lucu, panjang banget. Betul. Ke belakang, iya. Dan kalau misalnya tadi dari cara gendong, ya itu pertama kalian harus pegang bagian belakang. Dan kepala itu yang paling bahaya. Kepala nggak boleh dipegang ya. Area depan, setengah ke depan tuh nggak boleh dipegang. Pegang bagian belakangnya aja. Kepala itu diarahin menjauh ke arah kita. Karena kan lehernya dia tuh kelihatannya pendek loh. Tapi sebenarnya dia bisa manjang, kayak kura-kura gitu. Jadi dia bisa gigit sampai ke samping. Dan kalian udah tadi lihat kukunya ya, aduh tajam banget, aku aja sampai langsung darah gitu. Nah, ini kita mau coba rendam dulu pakai Taramed ya. Karena kan dia baru sampai. Jadi pasti kemungkinan besar akan ada luka-luka selama perjalanan. Terus dia juga cukup stres. Jadi kita rendam sebentar supaya nggak stres ya. Nggak boleh marah-marah Tyson. Nggak boleh marah-marah. Tuh mangap tuh dia. Tuh. Aduh lucu banget nih. Nah, nggak boleh kan disiram. Aduh. Tapi karena kata wanita itu stabil emosinya. Iya ya. Agak stres perjalanan. Iya benar. Jadi wajar ya. Cuman untungnya sih tadi pas datang dia udah pup, jadi aman. Orang gak ada yang gangguin. Tuh. Dia nyerangin siapa? Kagak ada yang gangguin. Ada bayangan. Mungkin ya. Ini aku tuang Taramed sedikit. Rendam sebentar aja. Ini iya. Gede. Gue yang kaget. Luka-luka atau ada
jamur atau ada parasit. Sambil rendam dia, aku pengen jelasin nih soal otonomi badan dia. Dia tuh dia tuh beda ya sama CST. CST itu common snapping turtle. Kenapa dia disebut alligator? Karena badannya dia mirip alligator. Pertama dia punya 3 stripe kayak gini, yang nusuk-nusuk ya. Terus dietnya itu mostly carnivore. Jadi dia makan makanan yang kita bisa ketemuin di rawa-rawa. Snail itu ya, snail siput, kerang yang emang ada di dasar-dasar gitu. Masuk tuh yang kayak kerang. Molus. Nah, yang dia tuh ke dalam banget. Iya, yang ada di dasar-dasar laut deh. Dasar-dasar rawa-rawa maksudnya. Terus ikan, makan. Apalagi ya? Kalau misalnya di captive kayak gini sih daging ayam sih udah paling common ya. Clayfish atau crawfish ya lupa, pokoknya itu yang kayak macam lobster sama udang. Tapi kadang kalau misalnya untuk membantu metabolisme dia tuh makan aquatic plants gitu. Jadi tumbuhan-tumbuhan juga makan. Di kolam dia yang asli di kantor nanti itu kita bakal kasih ketapang kan ya. Nah kalau misalnya ketapang itu kan dia bakal jadi airnya agak keruh ya, bukan kotor ya, tapi emang warnanya coklat. Kenapa? Karena si AST ini di habitat yang liar itu memang kamuflase. Jadi kita sengaja bikin airnya sedikit keruh supaya dia tuh nyaman. Jadi dia posisinya lagi ngumpet nih gitu, nggak stres. Jadi kita sebisa mungkin nggak taruh di air bening kayak gini gitu. Ampun dah. Jangan pikirin kanan di bawah gitu. Ini olahraga loh, sumpah. Bener-bener dah. Angkat dulu, kasih lihat. Sakit nih. Kasih lihat. Nih ya, pegang menjauh. Backlight. Pegang menjauh dari kepala, oke? Diem juga kan anaknya. Berat ini 15 kilo ada sih menurut aku. Ya, sebarbel lah ya. Udah, capek nih forearmnya nih, capek nih. Udah ya nih ke kolam. Nah, tuh. Nah, kelihatan tuh dia agak berlumut sedikit ya. Oke, kita pengen coba kasih makan. Langsung lah tuh, mungkin ada spot jalan. Nah, iya tuh sisa-sisaan. Padahal tadi kita bilasnya lumayan banyak ya. Iya, tuh pancing berapa ya. Ini kita mau coba kasih makan ayam. Belum tahu sih dia bakal makan atau enggak, karena kan masih stres perjalanan ya. Apa taruh aja ke air ya? Kenapa dia berbelok? Coba kasih air ya. Jadi dalam berdiri kampung. Oh, nggak mau. Ayam loh. Ya udahlah, intinya dia belum mau makan. Ya biarin dah. Apa-apa, namanya juga stres perjalanan, wajar. Mungkin besok dia baru makan, atau kemarin sebelum dikirim dia udah dikasih makan dulu gitu. Nah kalau misalnya AST ini ukuran segini, makannya berapa kali seminggu ya, Dut? Kalau dari Beadit ya, kan 2 sampai 3 hari sekali. 2 sampai 3 hari sekali. Aku lupa kasih tahu kalau si AST ini adalah masih keturunan dinosaurus ya. Jadi ini AST udah hidup dari 3 sampai 9 juta tahun lalu ya. Jadi kalau misalnya kalian tanya lifespan-nya berapa lama, dia bisa sampai 200 tahun nih. Gila nggak? Dan gedenya bisa, semoga punya kita bisa segede punya Beadit ya, si Omega ya. Segini. Ya, nah dia tuh umurnya bisa 200 tahun kalau di liar, kalau di captive mungkin maksimal ya 100 lah ya, gitu. Emang gila sih ini hewan purba banget. Pokoknya dari otonomi badan udah kelihatan deh, pasti purba karena banyak runcing-runcingannya tuh. Si AST ini, yang ini belum termasuk dewasa. Dia kalau dewasanya dan siap kawinnya tuh umurnya sekitar 12 tahun. Mungkin ukurannya lebih gede daripada ini sedikit ya. Bahkan di atas 40 tahun sebenarnya kalau dia belum mau kawin. Oh iya ya. Dia 12 tahun itu nggak bisa kawin. Baru dewasa aja. Ya mungkin baru ada birahi tapi belum bisa kawin. Mungkin di 12 tahun baru kelihatan jantan betina kali. Kelihatan jantan betina biasanya di atas 30 cm sih. Nah ini udah OTW kelihatan lah. Nah yang bedain jantan betina gimana, Dut? Nah jantan betina itu kelihatan dari pangkal ekor ke daerah kelamin di bawah. Terus tangan ini dari Beadit, tangannya itu lebih besar juga dan ekornya itu lebih besar. Bisa kelihatan di 30 cm ke atas. Nah cuma ini sih rekomendasinya sih ini jantan ya. Cuma kita mau
lihat dari bawah lagi karena tadi kamu bisa nggak angkat tinggian? Boleh. Kau kasih lihat. Jadi sekarang kamu kasih juga. Nggak boleh kayak gitu. Ya. Ya. Wah. Kata atasan lagi. Kita lihat. Messi ini menurut dari perawangan Diadit ini adalah Sumpah capek banget. Wah gila, pindahin kali ya? kacau ya. Kita pindahin aja ya. Ya biar lebih nyaman. Fungsinya itu buat jadi kail. Jadi kayak kita mancing. Jadi itu dia ada perangkapnya. Ikan itu lihat atau binatang lain lihat seperti cacing, ya kan? Nah, padahal itu nggak jebakan dia nih. Karena kan dia benar-benar kuburin badannya di lumpur ya. Iya langsung kok. Hap. Wah. Hap. Ya udah. Udah. Ya udah. Nah kita udah di kantor guys. Kita pengen rilis si Tyson ini. Oh ya aku tadi lupa kasih tahu kalau si Tyson ini tuh AST di US itu udah terancam ya, jadi udah dilindungin gitu. Kalau ini kan kita hoki banget nih, kita dapat dari pindah tangan owner sebelumnya. Ini kita pengen rilis. Bye bye, semoga senang di kolam barunya. Nah, langsung tenggelam dia. Dan dia tuh emang seberat itu ya, makanya dia langsung tenggelam gitu. Ini untuk kolamnya, langsung senang tuh. Nah, kalau untuk ukuran kolamnya, ini kita pakai ukuran 120 kali 80. Kedalaman, ini tingginya 50 cm. Ini kedalamannya mungkin ada sekitar 20 cm. Pokoknya dia harus kerendam dah sepenuhnya. Dan ini airnya itu bukan kotor. Ini kita udah kasih ketapang untuk dia lebih nyaman. Nah, terus ini tuh nggak perlu pakai filter. Dan si Tyson ini tuh nggak suka basking. Dia nggak perlu jemur. Dan memang suhu airnya harus dingin. Makanya karena kita pelihara outdoor, kita siapin ini nih penutup. Jadi dia paling masuk matahari sedikit doang lah gitu. Tuh. Nyaru banget kan, apalagi kalau lumpur. Iya, kalau lumpur itu Diinjek apa kaki putus. iya, apalagi kalian tadi lihat kan yang pas dia mangap, bagian kailnya itu warnanya terang sendiri. Jadi kan binatang-binatang lain yang ada di dasar rawa-rawa tuh pasti kayak nge-attract gitu. Apaan nih, dikiranya makanan kan. Taunya ketemu si Tyson. Ya, oke, paling teman-teman segitu aja. Nol-nol dia. Oke teman-teman, segitu aja nih perkenalan soal si Tyson ini. Ya dia dalam jangka waktu 1 tahun sih kayaknya nggak bakal nambah kayak gimana ya, karena dia umurnya emang lama banget. Jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube channelnya Tara B Ijo untuk lihat video kura-kura lainnya. See you, bye-bye. Bye Tyson, semoga happy.